Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 1102 akan mempresentasikan tugas proyek matkul teori peluang dengan topik distribusi hipergeometrik. Lanjut. Ya, dengan 5 anggota. Yang pertama ada Faisal, Kevin, Megan, Adrian, dan Dava. Bisa dilihat sendiri nimnya. Ya, lanjut. Kemudian pendahuluan. Distribusi hipergeometrik merupakan salah satu bentuk distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menghitung kemungkinan terjadinya sejumlah keberhasilan dalam pengambilan sampel tanpa pengembalian dari populasi yang terbatas. Berbeda dengan distribusi binominal yang mengasumsikan pengambilan dengan pengembalian, distribusi ini memperhitungkan perubahan peluang setiap kali elemen diambil. Konsep ini sangat relevan dalam berbagai bidang, terutama ketika populasi tidak bersifat dan tak terbatas, serta elemen yang diambil saling bergantung, seperti pada kontrol kualitas, survei populasi kecil, atau proses seleksi dari kelompok terbatas. Dengan memahami distribusi hipergeometrik, analisis probabilitas dalam kondisi ketidakpastian dan keterbatasan dapat dilakukan secara lebih akurat. Lanjut. Kemudian ini ada 6 studi kasus yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada studi kasus 1 akan dijelaskan oleh Faisal. Silakan. Yang pertama untuk studi kasus 1 untuk soalnya yaitu Komite Utama Lomba Lari Nasional terdiri dari 3 orang yang dipilih dari 6 pelatih dan 4 pelari nasional. Tentukan fungsi peluang dari variabel X yang menyatakan banyaknya pelatih dalam komite tersebut. Kemudian hitung peluang X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Next. Yang pertama kita mendefinisikan permasalahannya yaitu membentuk komite 3 orang dari 6 pelatih dan 4 pelari, menentukan fungsi peluang banyaknya pelatih dalam X dan menghitung peluang X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang B kita definisikan perubahan acaknya yaitu X, banyaknya pelatih yang terpilih yaitu 3 orang. Kemudian C untuk parameternya yaitu N sama dengan 10 untuk total, K sama dengan 6 untuk pelatih, dan N sama dengan 3 untuk anggota komite. Next. Yang D, hitung peluang, yaitu peluang X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Untuk peluang X sama dengan 2, yaitu kita hitung C 6 dan 2 dikali C 10 min 6 dan 3 min 2 per C 10 3 sama dengan C 6 dan 2 dikali C 4 dan 1 per C 10 3. Kemudian pada C 6 dan 2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial, hasilnya 15. Untuk C 4 dan 1 yaitu 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4. Untuk C 10 dan 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 120. Jadi Px sama dengan 2 yaitu 15 dikali 4 per 120 sama dengan 60 per 120 sama dengan 0,5. Untuk X sama dengan 3 yaitu terpilih 3 pelatih dan 0 pelari. Px sama dengan 3 yaitu C 6 dan 3 dikali C 10 min 6 dan 3 min 3 dikurangi 3 per C 10 dan 3. Px sama dengan 3 sama dengan C 6 dan 3 dikali C 4 dan 0 per C 10 dan 3. Untuk C 6 dan 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 20. C 4 dan 0 sama dengan 1. C 10 dan 3 sama dengan 120. Jadi P sama dengan 3 yaitu 20 dikali 1 per 120 sama dengan 20 per 120 sama dengan 0,1667. X sama dengan 2 sama dengan 15 dikali 4 per 120 sama dengan 60 per 120 sama dengan 0,5. Maka peluang X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3 yaitu Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 sama dengan 0,5 ditambah 0,1667 sama dengan 0,6667. Next. Kemudian yang E kita hitung min dan variansi. Untuk min yaitu mu
sama dengan N dikali dalam kurung K per N sama dengan 3 dikali dalam kurung 6 per 10 sama dengan 18 per 10 sama dengan 1,8. Untuk variansi sama dengan N dikali dalam kurung K per N dikali dalam kurung 1 min K per N dikali dalam kurung N min N per N min 1 sama dengan 3 kali dalam kurung 6 per 10 dikali dalam kurung 1 min 6 per 10 dikali dalam kurung 10 min 3 per 10 min 1 sama dengan 3 dikali 0,6 dikali 0,4 dikali 7 per 9 sama dengan 0,72 dikali 7 per 9 sama dengan 5,04 per 9 sama dengan 0,56. Next. Untuk studi kasus 2, a random committee of size 3 is selected from 4 doctors and 2 nurses. Write a formula for the probability distribution of the random variable X representing the number of doctors on the committee. And find the probability that X is greater than or equal to 2 and less than or equal to 3. Next. Pertama kita mendefinisikan permasalahannya, yaitu menentukan distribusi peluang jumlah dokter dalam X, yaitu X dalam komite 3 orang yang dipilih dari 4 dokter dan 2 perawat. Kemudian hitung peluang X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3. Yang B, ubah acak, yaitu X sama dengan jumlah dokter yang terpilih dengan anggota 3 orang. Yang C, parameter, N sama dengan 6 untuk total, K sama dengan 4 dokter, N sama dengan 3 atau anggota komite. Next. Kemudian kita hitung peluang X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2 terpilih 2 dokter dan 1 perawat, yaitu PX sama dengan 2 sama dengan C4 2 dikali C6 min 4 dan 3 min 2 per C6 dan 3 sama dengan C4 dan 2 dikali C2 1 per C6 dan 3 pada C4 dan 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali dalam kurung 4 min 2 faktorial sama dengan 6. Untuk C2 dan 1 sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikali dalam kurung 2 min 1 faktorial sama dengan 2. Untuk C6 dan 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali dalam kurung 6 min 3 faktorial sama dengan 20. Jadi PX sama dengan 2 sama dengan 6 dikali 2 per 20 sama dengan 12 per 20 sama dengan 0,6. Untuk X sama dengan 3 terpilih 3 dokter dan 0 perawat, yaitu PX sama dengan 3 sama dengan C4 3 dikali C6 dikurangi 4 dan 3 min 3 per C6 dan 3 sama dengan C4 dan 3 dikali C2 dan 0 per C6 dan 3. Untuk C4 dan 3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali dalam kurung 4 min 3 faktorial sama dengan 4. Untuk C2 dan 0 sama dengan 1. Untuk C6 dan 3 sama dengan 20. Jadi PX sama dengan 3 sama dengan 4 dikali 1 per 20 sama dengan 4 per 20 sama dengan 0,2. Maka peluang X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3 sama dengan PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3 sama dengan 0,6 ditambah 0,2 sama dengan 0,8. Next. Kemudian kita hitung min dan variansi. Untuk min yaitu mu sama dengan N dikali dalam kurung K per N sama dengan 3 dikali 4 per 6 sama dengan 3 dikali 2 per 3 sama dengan 2. Untuk variansi N dikali dalam kurung K per N dikali dalam kurung 1 min K per N dikali dalam kurung N min N per N min 1 sama dengan 3 dikali 4 per 6 dikali dalam kurung 1 min 4 per 6 dikali dalam kurung 6 min 3 per 6 min 1 sama dengan 3 dikali 2 per 3 dikali 1 per 3 dikali 3 per 5 sama dengan 2 dikali 1 dikali 3 per 3 per 5 sama dengan 6 per 15 disederhanakan lagi menjadi 2 per 5 atau 0,4. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya pada studi kasus 3.
Oke, untuk studi kasus 3 yaitu pembelian tanaman anggrek dan mawar. Itu Tina membeli 6 tanaman secara acak dari kebun yang ditanami 5 anggrek dan 4 mawar. Lalu tentukan peluang bahwa dia membawa pulang 2 anggrek dan 4 mawar. Next. Untuk permasalahannya yaitu menentukan probabilitas Tina membeli 2 anggrek dan 4 mawar dari 6 tanaman yang dipilih secara acak dari 5 anggrek dan 4 mawar. Lalu untuk peubah acaknya yaitu X sama dengan jumlah tanaman anggrek yaitu 6 min X dan X sama dengan 2 sehingga mawar menjadi 6 min 2 yaitu 4 yaitu adalah 4. Lalu untuk parameternya yaitu N sama dengan 9 sebagai total, lalu K sama dengan 5 sebagai anggrek, dan N kecil sama dengan 6 sebagai tanaman dibeli. Next. Lalu kita hitung peluangnya yang terpilih 2 anggrek dan 4 mawar, yaitu X sama dengan 2. Lalu kita masukkan PX sama dengan 2, yaitu C 5,2 dikali C 9 kurang 5, 6 kurang 2 dibagi C 9,6. Lalu kita hitung di situ menjadi C 5,2 dikali C 4,4 per C 9,6. Lalu kita hitung satu-satu mulai dari C 5,2 yaitu 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 1 dan hasilnya 10. Lalu kita hitung yang C 4,4 yaitu 4 faktorial per 4 faktorial dikali 0 faktorial dan hasilnya 1. Lalu kemudian untuk C 9,6 yaitu 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial dan hasilnya 9 kali 8 kali 7 per 3 kali 2 kali 1. Lalu menjadi 3 kali 4 kali 7 yang hasilnya adalah 84. Lalu baru kita hitung di situ PX sama dengan 2-nya. Kita masukin menjadi 10 dikali 1 per 84. Yaitu menjadi 10 per 84. Dan disederhanakan lagi menjadi 5 per 42 atau sama dengan 0,1190. Next. Untuk MN-nya kita menggunakan rumus mu sama dengan N kecil dikali K per N besar. Yaitu kita masukkan nilainya N menjadi 6 dikali 5 per 9 sama dengan 30 per 9 dan kita di sini sederhanakan menjadi 10 per 3 dan hasilnya 3,333. Untuk variansinya kita menggunakan rumus N kecil dikali K per N besar dikali 1 min K per N besar dikali N besar min N kecil per N besar min 1. Kita masukkan 6 kali 5 per 9 dikali 1 min 5 per 9 dikali 9 kurangi 6 per 9 dikurangi 1. Itu sama dengan 6 kali 5 per 9 dikali 4 per 9 dikali 3 per 8. Kita hitung menjadi 120 per 81 dikali 3 per 8 dan hasilnya 360 per 648 dan disederhanakan menjadi 5 per 9 atau bisa sama dengan 0,556. Next. Untuk studi kasus nomor 4 silakan. Kemudian studi kasus 4 yaitu pemeriksaan imigrasi bandara dengan soal untuk menghindari pemeriksaan dari imigrasi bandara, seorang pria meletakkan 4 tablet obat keras ke dalam botol yang berisi 7 vitamin yang memiliki bentuk dan warna yang mirip. Jika pihak imigrasi mengambil secara acak 3 tablet dari botol tersebut, tentukan peluang orang tersebut akan ditahan oleh pihak imigrasi karena membawa obat ilegal. Lanjut. Yang pertama, permasalahan. Kita diminta untuk menentukan peluang seorang pria ditahan imigrasi jika setidaknya 1 dari 3 tablet yang diambil acak adalah obat keras, botol berisi 4 obat keras dan 7 vitamin. Kemudian yang berupa acak,
X sama dengan jumlah tablet obat keras dengan sampel 3 tablet, kemudian orang tersebut akan ditahan jika X lebih dari sama dengan 1. Untuk parameternya, N sama dengan 11, sama dengan untuk jumlah total tablet, kemudian K sama dengan 4 untuk jumlah obat keras, kemudian N kecil sama dengan 3 untuk jumlah tablet yang diambil. Lanjut, untuk peluang. P dalam kurung X kurangi 0 sama dengan 0 dalam kurung C dalam kurung K, 0 dalam kurung tutup kali C kurung buka N kurangi K, N kurangi 0 kurung tutup per C kurung buka N, N kecil kurung tutup. Kemudian lanjutannya C kurung buka 4, 0 kurung tutup kali C kurung buka 11 kurangi 4, kemudian 3 kurangi 0 kurung tutup per C 11,3. Kemudian untuk dihitung, C kurung buka 4,0 kurung tutup kali C kurung buka 7,3 kurung tutup per C 11,3. Kemudian untuk hasil C 4,0 yaitu 1. Kemudian lanjut lagi, hitung lagi C 7,3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. 7 faktorial terdiri dari 7 kali 6 kali 5. Kemudian untuk 3 faktorial kali 4 faktorial berisi 3 kali 2 kali 1 yang berhasil dihasilkan yaitu 35. Kemudian hitung lagi P kurung buka X sama dengan 0 kurung tutup sama dengan 1 kali 3 per 165 sama dengan 35 per 165 sama dengan 7 per 33. Kemudian peluang ditahan dari P kurung buka X lebih dari sama dengan 1 yaitu 1 kurangi P kurung buka X sama dengan 0 sama dengan 1 7 per 33 sama dengan 26 per 33 akan menghasilkan 0,7879. Lanjut. Kemudian kita akan mencari main dan variasi. Yang pertama untuk main dengan cara N kecil kali K per N besar sama dengan 3 kali 4 per 11 sama dengan 12 per 11 akan menghasilkan 1091. Kemudian untuk variansi dengan cara N kali K per N kali dalam kurung buka 1 kurangi K N per N besar kurung tutup kali N kurangi N kecil per N kurangi 1. Kemudian untuk masukkannya, cara masukkannya N-nya 3 kali 4 per 11 kali 1 per kali 1 kurangi 4 per 11 kali 11 kurangi 1 per 11 kurangi 1. Kemudian lanjutannya 3 kali 4 per 11 kali 7 per 11 kali 8 per 10. Hasil dari itu 84 per 121 kali 4 per 5 sama dengan 336 per 605 dan menjadi 0,555. Ya, lanjut. Oke, lalu untuk studi kasus kelima, di mana kasus ini adalah tamu restoran tanpa reservasi. Ya, ini maksudnya adalah, soalnya adalah berapa peluang bahwa seorang chef menolak untuk menyajikan makanan secara langsung untuk 2 tamu yang tidak melakukan reservasi terlebih dahulu. Jika diketahui 5 dari 9 tamu yang dipilih secara acak, 4 diantaranya tidak melakukan reservasi. Nah, next. Jadi untuk kasus ini, di mana menentukan bahwasannya peluang chef menolak untuk menyajikan makanan untuk 2 tamu tanpa reservasi. Jika 2 tamu dipilih secara acak dari 9, yakni 4 tanpa reservasi dan 5 dengan reservasi. Dengan ini didapatkan perubahan acaknya yaitu X diinisialisasi dengan jumlah tamu yang tidak melakukan reservasi, yakni 2 tamu, yakni X adalah 2. Lalu parameternya adalah N untuk 9, yakni total semua tamu. K adalah 4, di mana 4 yang tanpa reservasi dan N-nya adalah 2. Begitu. Next. Lalu untuk X-nya, untuk peluang X sama dengan 2, di mana peluang X sama dengan 2, yakni didapatkan dari kombinasi 4,2 dikali kombinasi 9 kurangi 4,2 kurangi 2
per C 9,2. Lalu X sama dengan 2, lalu didapatkan hasilnya adalah C 4,2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 per 2 kali 1 sama dengan 6. Dan C 5,0 sama dengan 1. Dan C 9,2 sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial kali 7 faktorial sama dengan 9 kali 8 per 2 kali 1 sama dengan 36. Dan untuk Px sama dengan 2, yakni 6 kali 1 per 36 sama dengan 6 per 36. Dan didapatkan hasil adalah 1 per 6 atau 0,1667 atau bisa dibilang 16,67%. Next. Lalu untuk nilai meannya didapatkan bahwasannya nilai mean didapatkan dari N kali K per N, yakni 2 kali 4 per 9 sama dengan 8 per 9 atau 0,889. Lalu untuk variansinya didapatkan dari N kali K per N kali 1 min K per N dikali N min N per N min 1. Didapatkan 2 kali 4 per 9 dikali 1 min 1 dikurangi 4 per 9 dikali 9 kurangi 2 per 9 kurangi 1. Dimana didapatkan hasilnya adalah 2 kali 4 per 9 dikali 5 per 9 dikali 7 per 8. Lalu didapatkan variansinya ini 40 per 81 dikali 7 per 8, ya ini 280 per 648 dan 35 sama dengan 35 per 81 atau 0,432. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang nomor 6, yaitu penanaman umbi bunga. Soalnya itu a homeowner plants 6 bulbs selected at random from a box containing 5 tulip bulbs and 4 daffodil bulbs. What is the probability that he planted 2 daffodil bulbs and 4 tulip bulbs? Oke, yang pertama ada permasalahan, yaitu menentukan probabilitas pemilik rumah menanam 2 umbi daffodil dan 4 umbi tulip dari 6 umbi yang dipilih acak dari 5 tulip dan 4 daffodil. Peubah acaknya yaitu X adalah jumlah tamu yang tidak melakukan reservasi adalah 2 tamu. Parameternya itu adalah N besar 9 itu totalnya dan K 4 itu daffodil dan N kecil itu sama dengan 6 umbi yang ditanam. Oke, peluang tertanam 2 umbi daffodil dan 4 umbi tulip yaitu X sama dengan 2. Px sama dengan X kecil, Hx, N besar, N kecil, dan K besar sama dengan C, K, X kecil dikali C, N min K besar, N kurangi X kecil, per C, N besar, N kecil. Yaitu Px sama dengan 2, yaitu C 4,2 dan 4C 4,2 dikali C 9 min 4,6 min 2 per C 9,6. Lalu Px sama dengan 2, C 4,2 kali C 5,4 per C 9,6. C 4,2 yaitu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 per 2 kali 1 sama dengan 6. C 5,4 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial dikali 5 min 4 faktorial sama dengan 5. C 9,6 sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial dikali 9 min 6 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 per 3 dikali 2 kali 1, yaitu hasilnya 84. Maka Px sama dengan 2, yaitu 6 dikali 5 per 84 sama dengan 30 per 84 disederhanakan menjadi 5 per 14 atau sama dengan 0,3571. Untuk mean dan variansi, meannya yaitu N, rumusnya N kecil dikali K besar per N besar. Sama dengan 6 dikali 4 per 9 sama dengan 24 per 9 sama dengan 8 per 3 atau sama dengan 2,667. Variansinya dengan rumus N kecil dikali K per N dikali 1 min K per N dikali N besar kurangi N kecil per N besar dikurangi 1. Sama dengan 6 4 per 9 dikali 1 min 4 per 9 dikali 9 per 6 9 min 6 per 9 min 1.
6 sama dengan 6 4/9 dikali 5/9 dikali 3/8 sama dengan 8 dikali 5 dikali 3/3 dikali 9 dikali 8 sama dengan 120/16 sama dengan 5/9 atau sama dengan 0,556. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pemahaman konsep distribusi hypergeometrik sangat relevan untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas. 2. Aplikasi praktis digunakan dalam kontrol kualitas, survei, dan skenario pengambilan keputusan di mana peluang berubah setiap pengambilan. Lalu yang ketiga, ada analisis akurat, memahami parameter N besar, K besar, dan N kecil, krusial untuk menghitung peluang, mean, dan variansi secara tepat. Baik, sekian dari kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.